Bisa. Bisa nyalek. Kita mau haji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min narin tatalawwa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhul murtada. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil multaqa. Amma ba'du. Hadirat sekalian yang semoga Allah selalu lindungi, Allah rahmati, Allah kasihi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mencoba memperbanyak kebaikan, memohon ampun dari keburukan. Semoga kita bisa manfaatkan semua kesempatan yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga Allah Ta'ala selalu limpahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para umat yang setia berusaha menjalankan syariat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab jinayat. Kemarin terakhir juga ada pertanyaan terkait dengan hijrah ke Syam. Nanti kalau penanyanya datang, nggak datang berarti nggak usah dibahas ya. Ya udah, kita abaikan, ya, daripada ngulang. Ya, berarti kita fokus ke sini. Baik. Terakhir kita membahas terkait dengan kasus kematian yang terjadi di dalam kerumunan, kondisi yang tidak jelas. Sudah dibahas kemarin, karena memang kasus itu kadang-kadang terjadi, dan alhamdulillah sudah ada penjelasannya dalam syariat dan fikih kita. Selanjutnya adalah bab, kalau kita mulai dari fikih aslinya, ini Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah, al-qatlu ba'da akhdhi diyati wa idza akhadha waliyud damid diyata fala yahillu lahu ba'du an yaqtula al-qatil. Wa rawa Abu Dawud 'anil Hasan an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la a'fi man qatala ba'da akhdhid diyati. Wa rawad Daruqutni an Abi Shuraih al-Khuzai qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man usiba bidamin aw khabal fa huwa bil khiyari baina ihda thalath fa in arada rabi'ah fa khudhu ala yadayhi baina an yaqtas aw ya'fuwa aw ya'khudhal aql.
in qabila syai'an min dzalik thumma 'ada ba'da dzalika falahun nar khalidan fiha mukhalladan. Di Musnad Imam Ahmad nomor sekian, Sunan Abu Dawud nomor sekian, Sunan Ibnu Majah nomor sekian, Daruqutni juga nomor sekian. Fa idza qatalahu famanal ulama man qala huwa kaman qatala ibtida'an in syaa'a al-waliyyu qatalah wa in syaa'a 'afa anhu wa 'adzabuhu fil akhirah. Fa minhum man qala yuqtal wala bud wala yumakkin al-hakimul waliyya min al-'afwi. Wa qila amruhu ila al-imam yasna' fihi ma yara. Jadi pembahasan ini adalah kasusnya terjadi pembunuhan. Kemudian kerabat korban sudah menerima tebusan, diahnya sudah diterima. Habis menerima tebusan, masih geram, pembunuh dibunuh, padahal sudah bayar tebusan, sudah bayar diat. Ini kasusnya. Baik. Apa hukumnya? Nanti akan dibahas di sini. Dalil terkait yang pertama hadisnya dhaif, tapi tidak ketemu selain ini. Jadi kadang-kadang ketika berbicara dengan masalah yang tidak ada nas secara langsung, ya mencari seketemunya begitu. Mencari seketemunya. Jadi yang pertama hadis tadi la'ufi man qatala ba'da akhdid diyati. Beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pengampunan bagi orang yang membunuh setelah menerima diat. Udah nggak bisa diampuni. Kalau nggak bisa diampuni berarti harus diapain? Qisas. Nah, ini nanti yang menjadi salah satu pendapat di dalam diskusi para ulama fikih. Nggak ada pengampunan. Saya tidak mengampuni orang yang membunuh setelah sudah ngambil diat, kok pelakunya dibunuh lagi, kan double. Jadi hukumannya double, diat dan bunuh dan kisos. Oh, yang melakukan nggak bisa diampuni. Hadis ini hasil validasinya dhaif, validasi Imam Al-Albani. Yang kedua, hadisnya serupa juga, ini bisa jadi saling menguatkan. Yang langsung artinya tadi Arabnya sudah kita baca. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa yang terkena atau mendapatkan musibah pembunuhan atau kecacatan, maka dia boleh memilih satu dari tiga. Qisas, yakni membalas, memaafkan, atau menerima diat. Kan pilihan ya, pilihan. Qisas selesai, maafkan. Nah, kalau maafkan kan nanti di dalam bab pembunuhan sengaja itu dimaafkan tanpa diat atau dimaafkan dengan diat. Kalau tanpa diat berarti maafnya double. Qisasnya dimaafkan, harusnya diatnya dimaafkan juga. Ini maksudnya adalah free, dibuat free atau menerima diat. Jika dia yakni kerabat korban menginginkan yang keempat selain dari ini, pilihannya yang lain, berarti apalagi yang lain? Double berarti harus mendobelkan hukuman 1 plus nomor sekian gitu. Maka tahanlah tangannya. Dan siapa yang berbuat jahat setelah itu, ya seperti tadi, sudah menerima diat kok melakukan pembunuhan, maka baginya azab yang pedih. Azab yang pedih. Baik. Ini hampir sama. Isinya hampir sama, ujungnya berbeda sedikit. Kekuatan hadisnya juga serupa, dhaif, tapi ini bisa saling menguatkan. Jadi pilihannya 3. Yang beda di sini, jika dia menerima salah satu dari itu kemudian melanggarnya, sudah menerima milih salah satu lalu melanggarnya, maka baginya neraka kekal di dalamnya selamanya. Ini hadis-hadis terkait. Yang ada ya hanya ini hadisnya. Jadi sebelum menggunakan olah fikir murni, cari hadis. Ya kalau ketemu yang sahih, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu ya seketemunya dulu sebagai acuan kerangka berpikir. Nah, setelah ketemu hadisnya itu kemudian para ulama
berdiskusi, kalau gitu hukumannya apa dong? Si kerabat korban tadi yang sudah menerima tebusan kok kemudian melakukan pembunuhan. Maka ini hanya disebutkan katanya. Jadi sebagian ulama tidak disebutkan secara eksplisit siapa. Nomor satu, kerabat yang melakukan tadi dianggap seperti pembunuhan dari semula. Hukumannya sama ya, bisa dikisos, bisa dimaafkan, bisa bayar tebusan. Jadi ya dianggap sebuah kasus semula lagi. Udah kasus pertama dianggap udah ada karena sudah diputuskan hukumannya. Ini membunuh ya dianggap kasus baru lagi, begitu. Bisa dikisos, bisa dimaafkan atau minta membayar diat. Ini yang kedua, ini merujuk kepada hadis yang pertama tadi, tidak ada ampunan. Nah tadi kan begitu, tapi hadisnya dhaif, rata-rata dhaif semua tadi. Dan ini mengacu ke sana, ya udah begitu. Yang ketiga, ya karena nggak ada yang valid, ya udah terserah imam dah. Terserah imam itu nanti pilihannya imam yang menentukan. Apakah sampai derajat kisos, imam yang menentukan. Karena faktanya harusnya ini lebih berat kasusnya daripada pembunuhan semula. Sudah terima kok malah bunuh lagi. Baik, ini pembahasannya dalam buku sampai di sini selesai. Jadi yang kalau melihat dari urutan yang dipilih pertama, ya dianggap pembunuhan awal, baru lagi begitu. Dan cara pandang itu lebih mudah. Baik, langsung. Tabrakan dua pengendara kuda. Ini kitabnya kitab klasik, jadi tidak tahu saat itu motor sudah ada atau belum, mobil ada belum, gitu. Yang mengakibatkan meninggalnya pengendara. Istidamul farisain. Dhahaba Abu Hanifah wa Malik ila annahu idza istadama farisan famata kullu wahidin minhuma fa'ala kullin minhuma diyatul akhar wa tatahammaluha al-aqilatu wa qala Syafi'iyyu ala kulli wahidin minhuma nisfu diyati sahibihi lianna kulla wahidin minhuma mata min fi'li nafsihi wa fi'li sahibihi. Ini tidak ketemu dalil yang persis juga, tetapi kadang-kadang kasus itu muncul dan tidak ada dalilnya, sehingga yang muncul dalam diskusi para ulama adalah demikian. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik masing-masing bayar diat full. Jadi pihak kan dua kan, A dan B. Pihak keluarganya B yang di sini, yang sisi kanan, membayar diat ke sini full, berarti keluarga besar. Keluarga saya ini bayar ke sini full, berarti akhirnya ya impas. Ini ya sama-sama, ujung-ujungnya impas dua-duanya. Kalau pendapat Imam Syafi'i, bayarnya setengah aja, karena kematian ini tadi efek dari dirinya dan efek orang lain. Dia dapat setengah doang. Jadi kematiannya dianggap setengah matinya karena dia sendiri, setengah matinya karena orang lain. Sehingga bayar setengah. Ini bayar setengah, ini bayar setengah. Akhirnya impas juga. Ujungnya impas juga. Baik. Ini kalau diterapkan di kasus kekinian mungkin antar dua motor begitu bisa dikiaskan. Baik. Langsung. Tanggung jawab pemilik hewan. Punya hewan, hewannya ngerusak. Ini kan terkait dengan tebusan. Apa tanggung jawab dan tebusannya? Satu, jadi kasusnya ada hewan merusakkan. Pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Abi Layla dan Ibnu Syubrumah, jika hewan tersebut mengenai sesuatu dengan tangannya, kakinya, atau mulutnya, pemiliknya bertanggung jawab. Tangan itu maksudnya adalah kaki depan. Kalau kaki berarti kaki belakang. Kalau kita kaki semua ya. Nah, nanti boleh saya minta tangannya sapi gitu. Bahasa fikih. Pemiliknya tanggung jawab, intinya tanggung jawab. Secara umum begitu.
Imam Malik, Al-Laits dan Al-Auza'i menyatakan tidak ada kewajiban ganti rugi, dengan catatan jika tidak ada sebab dari pihak penumpang, pengemudi atau sopir. Jadi umpamanya kendaraan itu atau hewan itu sedang dikendarai, ketika penyebab kerusakan itu adalah si penunggangnya mungkin dia sengaja mengarah ke situ atau dia nggak bisa mengendalikan ya dengan baik karena belum pinter, kan ada penyebab, maka dipertanggung jawab. Tidak ada kewajiban ganti rugi jika tidak ada sebab dari pihak penumpangnya atau pengemudinya atau sopirnya, atau karena dorongan atau pukulan, dia pukul terus gara-gara itu merusak, maka bertanggung jawab. Kalau dia sendiri, hewan itu sendiri yang bergerak tanpa ada penyebab dari manusianya, ya namanya juga hewan, begitu. Jika itu adalah kejahatan yang dikaitkan dengan kisos dan diarahkan dengan sengaja, maka ada kisos karena hewan dalam keadaan itu seperti alat. Kuda dengan sengaja diarahkan nabrak orang, orangnya meninggal, maka orang itu bisa kena kisos. Kuda berarti dianggap sebagai alat pembunuhan. Nanti kalau menggunakan mazhab Imam Malik di dalam kisos, ya sama, pelakunya harus ditabrak juga, biar mikir, begitu. Dan jika kejadian itu tanpa sengaja, diatnya ditanggung oleh akilah, keluarga besar. Jika kerusakannya adalah harta, denda dikenakan pada harta pelaku, itu bedanya. Kalau harta hanya pelaku saja, kalau diat perlukaan itu kan besar ya. Kalau harta itu kan relatif kecil, hanya ukuran harta itu sendiri, begitu. Ini sekarang pindah ke pendapat Imam Abu Hanifah. Jika seekor hewan menyepak, menendang seseorang sementara orang itu sedang menungganginya, maka jika menyepaknya dengan kaki belakang, itu dianggap tidak ada tanggung jawab. Kenapa? Kaki belakang kan si penumpang penunggangnya tidak tahu. Seperti dalam kasus trailer, kalau jatuhnya di depannya kan kelihatan. Kalau orang kan kadang-kadang jatuh di belakang, di samping, terus kan kadang-kadang terjadi itu jadi kejadian yang kekinian gitu. Tapi jika menyepaknya dengan kaki depannya, maka orang yang menungganginya bertanggung jawab karena dia memiliki kendali atas hewan tersebut dari depan, tetapi tidak memiliki kendali dari belakang. Dan dia berkata, jika seseorang mengendarai hewan lalu pelana atau kekang atau apapun yang dibawanya jatuh dan mengenai seseorang, maka penunggang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan jika hewan ternak lepas merusak harta benda dan melukai manusia, baik di malam hari maupun siang hari, maka pemiliknya tidak bertanggung jawab karena itu bukan kesengajaan. Dan siapa yang menunggangi binatang lalu ada orang yang memukulnya atau menusuknya sehingga binatang itu menyerang seseorang atau menyepaknya dengan kaki depannya, atau melarikan diri dan menabrak sehingga membunuhnya, maka penusuk yang bertanggung jawab, bukan penunggangnya, karena dia penyebabnya. Dan jika binatang itu menabrak penusuk yang mengganggunya, yang ganggu malah ditabrak sama hewan itu, maka darahnya sia-sia, artinya ya nggak ada tanggung jawab, dia nggak boleh nuntut, gara-gara dia sendiri efeknya ke dia, gitu. Jika penumpang itu terjatuh dan terbunuh, maka diatnya ditanggung oleh akilah, keluarga besar penusuk yang ganggu tadi, yang ganggu hewan. Dan jika hewan itu buang kotoran kecil atau besar di jalan saat berjalan dan menyebabkan kerusakan atau mengenai seseorang, maka pemiliknya tidak bertanggung jawab. Begitu juga jika hewan itu dihentikan untuk tujuan tersebut, yakni buang kotoran. Ini pendapat di dalam mazhab Imam Malik. Imam Abu Hanifah. Jadi ada 3. Ya, ini silahkan kalau ada yang didiskusikan. Ada yang pernah jadi korban kena kotoran sapi? Oh, kucing ya? Nanti kucing belum nyampe, kucing di bawah. Kucing, ayam. Ini kendaraan kuda semacam unta yang dikendara. Sampai saat ini masih dikendara.
Lanjut dulu ya. Jadi, dengan demikian paling tidak kita tahu bahwa sampai sedetail itu loh pembahasan para ulama terdahulu. Karena faktanya hal itu bisa terjadi dan bisa menyebabkan perselisihan, dan agama Islam selalu berusaha menghindarkan perselisihan. Maka setiap ada perselisihan ada jawabannya dalam fikih kita. Entah pilih yang mana, ada acuannya. Dan ini yang kemudian sering kita sampaikan, namanya kenapa di negara sana kok milih mazhab ini? Karena biar dalam menangani kasus pidana semacam ini jelas acuannya. Kalau nggak ada acuan jelas kan repot, orang nggak tahu pakai hukum yang mana, begitu. Karena dalam hal seperti ini detailnya memang kadang-kadang diskusional. Begitu. Kita lanjut. Tanggung jawab sopir, pengendara atau kusir. Ini juga saling terkait dengan yang atas tadi. Jika hewan tersebut memiliki pengendara, penumpang atau sopir dan menabrak sesuatu serta menyebabkan kerusakan, maka mereka bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Ini mengacu kepada tindakan Umar radhiyallahu anhu memutuskan untuk membebankan hukuman diat atas orang yang melarikan kudanya sehingga menginjak orang lain. Ini pendapat mayoritas. Ahlu dzahir menyatakan nggak ada tanggung jawab. Ada dalil, tetapi dalilnya nanti kita bahas, ini dalilnya sahih. Bahasanya begini. Kita ambil satu saja, ini relatif sama, cuman beda sedikit. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ajma jarhuha jubar, wal bi'ru jubar, wal ma'dinu jubar, wa firikazi al-khumusu, rawahul Bukhari wa Muslim. Tindakan yang merusak tanpa sengaja seperti akibat hewan, sumur, ini sumur, kedua bi'run, ma'din, galian tambang, dianggap sebagai tindakan yang tidak disengaja, yakni tidak ada tanggung jawab. Nggak ada tanggung jawab. Nanti kita akan baca syarahnya bagaimana penjelasannya. Adapun dalam harta karun ada 1/5 yang harus diberikan. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan harta karun itu yang terpendam. Kalau di jalanan bukan harta karun ya, hukumnya beda. Namun di jalan tidak disebut harta karun. Itu berarti milik orang jatuh. Harta karun itu dari masa lampau kita sedang gali dapat itu. Jadi dalam syariat kita 1/5 diserahkan kepada Baitul Mal atau pemerintah. 4/5-nya yang baik. Kalau di sini langsung diambil semua masalahnya. Seperti kasus di Ponorogo dulu di daerah Selopayung itu ada penemuan-penemuan lama, ya udah diklaim semua. Yang nemu cuma dapat saibrit. Kita ikut syariah gitu, syariah 1/5 aja. Timbang aja sendiri, diem-diem baik 1/5. Kalau nggak jelas lewat lembaga-lembaga zakat, selesai. Yang 4/5 kemana? 4/5 diem baik. Ngasih tahu saya boleh. Ya kalau saya diem aja. Lanjut. Kita lihat syarahnya, penjelasannya apa maksudnya kok al-ajma jaruha jubar. Kalau letter laka ajma itu dari kata ajam. Ajam itu non Arab. Maksudnya adalah yang nggak bisa ngomong. Yang nggak bisa ngomong itu adalah hewan. Kita lihat syarahnya biar lebih jelas. Dari semula, syariat Islam telah datang dengan perintah dan larangan yang mengatur interaksi antar manusia, menjaga hak, memutuskan perselisihan. Oleh karena itu syariat yang bijaksana ini menjelaskan setiap aturan terkait umpamanya tebusan, perlukaan, apa yang wajib terkait dengan pembalasan dan apa yang tidak wajib, dan apa yang dianggap free, kejadian-kejadian yang tidak ada tanggung jawab. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-ajma jubar. Yang dimaksud oleh ajma ini adalah bahimah, hewan ternak. Dinamakan demikian karena hewan itu tidak bisa berbicara. Jadi dalam kondisi hewan ternak itu infalatat idzan falatat, terlepas, kemudian terjadi
perusakan atau doror, doror itu madorot, maka kerusakan tersebut dianggap tidak ada tanggung jawab. Wadzalika illam yakun ma'aha malikuha, yakni ketika pemiliknya sedang tidak bersamanya, lepas sendiri, tidak bersamanya. Amma idza kana ma'aha, adapun jika pemiliknya sedang bersamanya, maka dia bertanggung jawab atas apa yang dirusakkan, baik siang atau malam. Nah, siang atau malam nanti akan didiskusikan. Bagaimana siang atau malam nanti akan ada diskusi. Wasawa'un kana sa'iquha am raqibuha, baik yang bersamanya itu si pengendalinya atau penumpangnya. Wasawa'un kana alladzi maha malikuha au ajiruha, baik yang bersamanya itu adalah pemiliknya atau orang yang nyewa. Au mustajiran au musta'irun, baik yang menyewa atau minjem. Intinya yang bersamanya itu yang bertanggung jawab. Tapi kalau lepas sendiri, aslinya adalah jubar. Jubar itu nggak ada tanggung jawab. Baik. Jadi dalam kondisi ada penyebab dari sisi pemiliknya atau yang bersamanya, maka dia adalah bertanggung jawab. Adapun terkait dengan sumur, sumur itu ketika umpamanya seseorang menggali sumur di fimilkihi, di tanah miliknya, atau di tanah mati itu tanpa pemilik, allati laysat milkan li ahad au kana tariqan lil muslimin fayaskut fiha rajul. Jadi tanah mati itu bukan milik seseorang, bukan jalanannya orang, lalu ada yang jatuh kemudian meninggal, atau kondisi menggali kemudian runtuh menimpa si penggali, maka tidak ada tanggung jawab. Tetapi jika dia menggalinya di jalanan kaum muslimin atau di tanah milik orang lain tanpa izinnya, maka di sana terdapat tanggung jawab. Demikian pula dengan barang galian tambang. Jadi secara syariat sebenarnya punya tanah gali-gali sendiri nggak masalah. Tapi kalau di aturan kenegaraan kita nggak boleh ya, dianggap liar walaupun itu tanah sendiri. Kalau sudah liar ya salah begitu. Ini kita lihat letterlek dalam syariatnya dulu. Ketika seseorang menggali galian tambang di tanah miliknya atau di tanah mati untuk mengeluarkan emas atau perak atau semacam itu, lalu jatuhlah orang di situ atau menimpa orang penggalinya, baik penggali itu yang disewa atau pekerjanya, maka hal tersebut dianggap tidak ada tanggung jawab. Tetapi kalau dia menggalinya di jalanan umum yang bukan haknya, maka dia perlu bertanggung jawab. Nah, ini terkait yang terakhir tadi, kalau ketemu harta karun, maka di sana ada kewajiban 1/5. Itu kira-kira. Jadi maksudnya letterleknya ada al-ajma' jubar, itu ada penjelasan. Kalau letterlek doang, semua efek dari hewan, tindakan hewan berarti tidak ada tuntutan kalau hanya dipahami letterlek hadis, nggak melihat kepada hadis-hadis lain. Maka pendapat ahlu dzahir yang menyatakan semua akibat dari hewan itu nggak ada tanggung jawab, dijawab begini jawabannya setelah melihat syarah tadi. Dan apa yang dijadikan dalil oleh al-Zahiriyah berlaku jika tidak ada penumpang, pengemudi atau pemandu pada hewan tersebut sendirian. Karena tidak ada tanggung jawab atas apa yang dihancurkan dalam keadaan seperti itu menurut kesepakatan. Sendirian sama sekali. Begitu. Baik. Hewan diparkir. Ada parkiran hewan? Zaman dulu ada. Zaman dulu, sekarang sudah tidak ada. Udah dulu kan diparkirkan kayak buruknya Nabi kan diparkirkan kan di depan masjid kan, masih ingat parkirannya? Nggak tahu ya? Iya diparkirkan. Jadi zaman dulu ada parkiran semacam itu.
Nah ini karena juga tidak ada dalil pastinya, akhirnya yang muncul adalah pendapat atau hasil olah fikir. Dalam kondisi hewan itu diparkirkan merusak sesuatu, menurut Imam Abu Hanifah dia bertanggung jawab. Walaupun tempat parkirnya resmi. Dalilnya dalil dhaif jiddan, lemah sekali. Langsung ke isinya, tapi ini lemah sekali hasil validasi Imam Al-Albani. Siapa yang memarkir hewan di jalan-jalan kaum muslimin atau di pasar-pasar mereka, maka jika hewan tersebut menginjak dengan tangan atau kaki, dia bertanggung jawab. Tetapi ini sebenarnya diskusional di sini. Parkir kok di jalan? Kok di pasar? Kan? Itu kan bukan tempat parkir ya. Emang jalanan tempat parkir? Iya, kalau di beberapa perumahan tuh jadi tempat parkir. Itu tempat parkir, bukan di pasar. Sampai parkir motornya di mana? Iya. Lah masa masuk ke pasar, sampai bawa kuda masuk ke pasar? Itu tempat parkir depannya kan? Lah iya. Makanya ini diskusional. Di pasar itu kalau masuk pasar ya tanggung jawab lah. Lah masa kuda sampai bawa masuk sambil beli sayuran begitu? Enggak, kita enggak kuda lah, pakai motor. Masuk ke Citayam pakai motor, nyari ikan, nyari ayam, teriakin orang. Nah itu bukan pasar kan, parkiran kan? Itu parkiran yang di dekat. Yang dagang salah, dapat parkiran. Jadi, nah itu diizinkan. Tapi kalau ini kan beliau ini ke pasar, bawa motor. Kayak di pasar sendiri kan gitu kan, masih ada parkiran gitu. Makanya saya mikirnya kalau jadi gini, tapi hewan itu kan itu mungkin ke barang-barang ada pedagang yang dekat tuh. Bisa jadi. Sama parkirannya. Letterlocknya kan di pasarnya, fisuk di dalam pasar. Allah alam. Akhirnya kembali lagi bahwa hadisnya dhaif. Maka karena hadisnya dhaif, Imam Syafi'i berbeda di dalam hal ini. Jika melakukan sesuai dengan aturan, terjadi kesalahan, ya sudah, tidak ada tanggung jawab kan. Memang tempat parkir di situ. Ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Oh gimana lagi? Suruh gimana saya? Itu tempat parkirnya di situ. Hewan saya di situ, sesuai dengan aturan. Oh gimana lagi? Gitu. Allah alam. Ini yang muncul. Baik. Lanjut ya, biar sampai ke sini nih. Kucing nih, belum kucing. Tanggung jawab tebusan atas apa yang dirusak oleh ternak seperti tanaman, buahan, dan lain-lain. Ini yang terjadi di kebun. Jadi ada hewan merusak kebun. Kalau sebelum tadi hewan merusak orang, merusak barang, merusak kebun. Kita lihat mayoritas biar tidak terlalu pusing. Biar tidak terlalu pusing. Mayoritas menyatakan pemilik hewan tidak bersamanya, umpamanya gitu. Yang pertama, sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, para ahli fikih terkemuka di Hijaz. Hijaz itu Saudi, bagian tengah. Berpendapat apa yang dirusak oleh ternak di siang hari, baik jiwa maupun harta atau kebun juga, maka tidak ada tanggung jawab pemiliknya. Ini saya sebut tadi ada diskusi siang atau malam. Kenapa alasannya? Karena dalam kebiasaan masyarakat, pemilik kebun dan taman atau tanaman itu menjaga di siang hari, bekerjanya di siang hari. Sedangkan pemilik ternak mengembalakan mereka di siang hari dan mengembalikannya ke kandang di malam hari. Siapa yang melanggar kebiasaan ini, maka dia keluar dari norma penjagaan dan dianggap menuju kepada kelalaian. Ini logikanya gini. Jadi kalau merusaknya siang hari, salahnya yang punya, kenapa nggak dijaga tanamannya? Begitu. Lah hewan, memang kalau hewan gembala itu gimana sih zaman dulu? Kebayang nggak apa diiketin satu-satu? Enggak, dilepas. Nggak mungkin si pengembala satu orang ngiter 100 satu-satu. Wah, itu udah habis napas.
Nah, yang keliru si pemilik kebun kok nggak dijaga. Normalnya pemilik kebun itu jaganya siang hari. Kalau terjadi malam baru nggak tanggung jawab, karena kalau malam hari pemilik kebun tidur, malam hari hewan itu dimasukkan ke kandang harusnya. Kok kebalik? Ya berarti keluar dari kenormalan, itu ada kelalaian. Itu logika yang digunakan oleh jumhur. Kalau pemilik hewan bersamanya, maka pemilik hewan bertanggung jawab. Itu gampangnya begitu saja. Karena dia punya kendali. Kok makan merusak dibiarkan. Argumennya, ini dari jalur dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Harim bin Sa'id Al-Muhayyisah. Seekor unta milik Al-Bara' bin Azib masuk ke kebun seorang pria dan merusaknya. Maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa pemilik kebun harus menjaganya di siang hari, dan kerusakan dilakukan ternak di malam hari menjadi tanggung jawab pemilik ternak. Hadis ini mursal. Mursal itu ya ada sedikit kelemahan. Yang kedua, Abu Umar bin Abdul Bar berkata, hadis ini muspikun mursal, mengomentari hadis ini. Mursal itu validnya atau kuatnya hanya berhenti di sahabat adalah hadis yang terkenal. Para imam meriwayatkannya, para perawi terpercaya mengisahkannya, para fuqaha Hijaz menggunakannya, dan mereka menerimanya dengan baik, serta di Madinah telah diterima sebagai amalan. Artinya sudah dipraktekkan, walaupun derajat hadisnya ini tidak sampai ke sahih. Dan cukup bagi Anda dengan menggunakan hadis ini oleh penduduk Madinah dan seluruh penduduk Hijaz sebagai argumen penguat bahwa ini sebagai acuan. Jadi membedakan siang dan malam itu bisa menjadi acuan. Perlu melihat pendapat yang lain? Perlu dibuka apa enggak ini? Nggak apa-apa, ngeliat aja ya. Sahnun itu salah satu ulama dari mazhab Malikiyah. Hadis ini hanya diperbolehkan di kota-kota seperti ini yang dikelilingi tembok. Adapun daerah yang merupakan ladang-ladang yang terhubung, tidak ada tembok dan kebun-kebun, maka pemilik ternak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan baik siang ataupun malam hari. Ini pakai logika. Di Hanafiyah, pemilik kalau tidak bersamanya tidak ada tanggung jawab baik siang atau malam. Argumennya ini enggak membedakan tadi argumen Zahiriyah, al-ajma' jarhuha jubar. Jadi efek perusakan dari hewan itu jubar, tapi udah dijelaskan tadi ya. Baik. Kalau pemiliknya bersamanya bertanggung jawab. Pendapat ini dibantah bahwa hadis terkait al-ajma' jaruha jubar, yakni efek dari ternak itu jubar itu sia-sia, nggak ada tanggung jawab, itu kan hadisnya umum. Hadis umum diperjelas oleh hadis Al-Bara'. Umum itu kan kadang dijelaskan ada bersamanya atau enggak dalam syarahnya tadi loh ya. Kalau kita hanya mengambil hadis secara satu-satunya tanpa memandang kondisi, apapun tindakan yang dilakukan oleh hewan, ada pengemudinya atau tidak, jalan sendiri atau tidak, nggak ada tanggung jawab. Tetapi itu tentu nggak logis, maka harus dijelaskan oleh hadis-hadis lain. Dengan demikian pendapat yang di mayoritas inilah lebih layak. Kenapa? Termasuk bagian dari kompromi. Hadis al-ajma' jaruha jubar, tadi al-ajma' itu hewan itu ketika menyebabkan perusakan maka itu jubar, tidak ada tanggung jawab, itu umum. Kemudian dijelaskan oleh Al-Bara'. Dalam kondisi tertentu maka si pemilik bisa bertanggung jawab. Yang ini tadi, siang dan malam dibedakan dalam kondisi hewan itu sendiri. Kalau hewan itu bersama pemilik atau yang pokoknya yang menguasainya, maka penguasanya itulah yang bertanggung jawab. Baik, kejadian ini agak
kemungkinan kecil terjadi di daerah kita. Tanggung jawab atas apa yang dirusakkan oleh burung. Kita lihat kenapa kok disendirikan gitu ya. Di dalam bukunya begitu. Biasanya yang disebut burung, kata toir itu cenderung kepada mencakup burung besar. Kalau kecil itu namanya usfur, burung pipit, burung itu usfur. Ini tagnya dalam kitab. Yara ba'dul ulama anna nahla wal hamam wal awaz wad dajat wat tuyur kal masyiyati wa annahu idza iqtanaha wa arsalaha naharan falaqatat habban lam yatman li anna al adah irsaluha wa yara al ba'd al akhar anna fiha dhaman faman atlaqaha fa atlaba syai'an dhaminaha kadzalika idza kana lahu tarjarih kasaqri wal bazi fa asada tuyuran nasi wa hayawanatihim dhamin wa hadha ra'yu wal asah. Ini terkait dengan itu. Beberapa ulama berpendapat bahwa lebah, merpati, angsa, ayam, burung itu seperti ternak. Jadi diskusinya kayak hewan ternak tadi. Jika seseorang memilikinya dan melepaskannya di siang hari sehingga mereka memungut biji-bijian, maka tidak ada tanggung jawab. Ini kalau terjadi di kampung. Di kampung tuh ayam dilepas, kita lagi jemur apa nih? Padi, gabah ya. Menjemur gabah, ayam. Kadang-kadang yang jagain apa ya agak sebel juga. Lempar serawat kalau orang Jawa, bukan dilempar, serawat, serampang. Ya kadang-kadang ada yang pulang kakinya dingklang. Pernah lah terjadi itu masa dulu. Yang orang kampung, kalau orang kota mah nggak tahu. Nah, dalam hal ini ya disamakan kayak tadi. Kalau siang hari ya tanggung jawab yang punya barang tuh jagain. Kalau malam hari ya tadi apa yang punya hewan yang perlu menjaga, karena kalau malam hari hewan-hewan rata-rata adalah tidur. Ini pendapat lain bahwa ada tanggung jawab dalam kasus tersebut. Jadi siapa yang melepaskannya, jika merusak sesuatu dia harus menggantinya. Dan juga jika dia memiliki burung pemangsa seperti telang atau raja wali yang merusak burung dan hewan orang lain, ia bertanggung jawab. Ini pilihan mu'allif. Kalau ini cenderung seperti yang di mazhab mayoritas tadi, membedakan antara siang dan malam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang ini pertanyaan. Kalau kucing di sini ngerusak apa? Oh, jok ya. Iya, jok. Oh, makanan pernah dicuri ya? Ya, kalau kucing jantan biasanya apa saja merusak aroma. Ya, banyak ya. Lah tapi gitu dipelihara aja. Oh, iya. Baik. Makanya Ibu Santi sudah tobat. Dulu nggak niat, jadi kadang-kadang kan kasihan kan. Kalau kita kasihan, kita kasih makan sekali aja, terus itu terus. Akhirnya dia beranak pinak, bercucu cicit di situ. Waduh, repot ini. Dan kemarin ada juga tuh yang datang karena kasihan dikasih makan, langsung datang lagi. Aduh, gitu ya, gitu dah. Kalau ngasih makan di jauh, tempat jauh. Baik, kita lihat. Ini terkait dengan anjing dan kucing. Langsung ke Indonesianya saja. Penulis buku menukil dari kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni itu karya Imam Ibnu Qudamah, mazhabnya Hambali. Beliau nukil dari sana yang isinya, dan siapa yang memelihara anjing galak lalu melepaskannya sehingga menggigit manusia atau menggigit hewan, baik di malam hari atau siang hari, atau merusak pakaian seseorang, maka pemiliknya wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan karena dia lalai dalam memeliharanya. Dan anjing galak nanti atau seperti anjing gila itu ada sunnah untuk dibunuh. Nanti kita akan sampai ke bab sana.
halal, bebas, nggak ada tanggung jawab. Kecuali jika seseorang masuk ke rumah orang tanpa izinnya. Masuk rumah orang, orang itu punya anjing, digigit, maka tidak ada ganti rugi karena dia telah melanggar dengan masuk dan menyebabkan kerugian hingga hewannya menggigitnya. Ya salah sendiri gitu. Lah kalau kurir gimana? Dari gerbang dia teriak-teriak, ini gonggong, Pengalaman Ibu artinya. Iya. Iya. Jadi ini secara umum adalah apa dalam kondisi orang salah masuknya. Dan jika dia masuk dengan izin pemiliknya, maka dia wajib menggantinya. Karena masuknya dengan izin pemilik, maka pemilik bertanggung jawab. Dan jika anjingnya merusak tanpa menggigit seperti menjilati wadah atau mengencingi, pemiliknya tidak bertanggung jawab karena tindakan itu tidak termasuk pada kasus anjing galak, ya kebiasaan dia memang begitu. Ini bahasanya anjing galak. Apa ini? Mepet pagar. Iya. tapi bukan ditulisin di gerbang awas anjing galak, rata-rata dikasih komen seperti itu di rumah panggil mereka, awas anjing galak, jadi orang lewat sembarang sampah. Iya. Sayangnya anak kecil belum belajar baca tuh tadi. Belum bisa baca lagi. Ya mungkin 50-50 ya. Karena faktanya anjing ada yang punya dan dia menyebabkan kerusakan dan pagarnya tidak menutup secara ini. Anjing masih bisa menyerang orang di luar pagar. Iya. Ya seyogianya sih nutupnya betul-betul bisa menghalangi orang di luar pagar. Itu harusnya kan tidak terganggu sudah. Fungsinya pagar kan itu. Berarti ada kelalaian di unsur pagarnya. Yang punya pagar, udah di luar kok saya nggak masuk. Dia melakukan hal yang boleh kan di luar pagar kan nggak melanggar haknya. Berarti ya yang punya pagar itu cenderung memiliki tanggung jawab. Karena pagarnya tidak menghalangi, cuman sebagai penanda akhirnya pagar itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sekarang terkait kucing, menukil ungkapan al-qadiyat, dinukil saja sini, yang isinya, dan jika seseorang memelihara kucing, dan kucing itu memakan anak-anak ayam atau burung orang lain, pemilik kucing bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Sama seperti dia bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh anjing galak. Tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Dan jika kucing tersebut tidak biasa melakukannya, pemiliknya tidak bertanggung jawab atas hal kerusakan tersebut. Karena itu tidak seperti anjing galak. Jadi poinnya adalah digalak atau tidak. Jika ada anjing galak atau kucing liar di rumah seseorang, yang mana orang tidak memilikinya dan tidak menghendakinya, jika hewan itu merusak, orang tersebut tidak bertanggung jawab karena kerusakan terjadi karena hewan tersebut. Jadi ada kucing atau anjing yang nebeng di rumah seseorang, tidak dikehendaki. Nah, terus kemudian kucing atau anjing itu mengganggu atau merusak hak orang lain, maka yang orang yang punya rumah ditempati tadi nggak bertanggung jawab, orang saya nggak mau kok sebenarnya, cuman kasihan. Nah yang rusakin jok itu yang punya nggak? Kalau liar ya susah. Iya. Baik. Ya karena kita sudah tahu gitu, kalau gitu joknya harus ditutup, harus ditutup. Iya. Baik, sebelum berpindah ke sini, ini pembahasan adalah apa hewan-hewan yang kalau dibunuh nanti kita harus bertanggung jawab, boleh dituntut, mengganti rugi, dan apa yang tidak. Hewan yang dibunuh dan yang tidak dibunuh. Ada hewan-hewan kalau kita membunuhnya tidak ada tanggung jawab, bahkan sebagian mendapatkan pahala. Iya. Sebelum berpindah mungkin dari pembahasan ini ada yang ingin diperjelas.
Iya, siram aja, kan jarang mandi dia, sekalian bismillah saya mandiin dia. Kalau dikasih karbol nggak suka dia. Ah, itu ada cara lebih ini. Aha. Baik. Ya, pakai air nggak menyakitkan dan dia takut kok. Tapi dia bandel loh, Sah. Balik lagi dalam berapa menit balik lagi. Di depan ada tuh, ini nyata. Cara itu bisa ulang 10 kali. Tidur pakai air balik lagi. Oh, kucingnya lain itu, Bu. Kan kucing berbeda, yang tadi sudah kapok. Itu datang kucing lain. Itu aja, terus dia bawa pasukan. Ada 5-6. Oh. Allah alam. Itu mah kucing makhluk itu. Iya, kucing makhluk itu. Ya kan kucing makhluk kan? Iya bener. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Hewan yang dibunuh dan yang tidak. Pada dasarnya seekor hewan tidak dibunuh kecuali yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibunuh itu dimatikan, beda dengan disembelih ya. Disembelih itu kan proses syariat ini ya dibunuh asal mati aja, nggak ada. Dimulai dari hewan-hewan yang ada anjuran. Anjuran ini derajatnya adalah mayoritas menyatakan sunnah. Kalau wajib berat itu tiap kali ngelihat harus bekerja. Wah, nggak bisa kerja kita tiap hari ngelihat itu hewan-hewan. Derajatnya sampai derajat sunnah. Hewan-hewan tersebut secara umum yang tersebutkan adalah ada gagak, elang, tikus, ular, kalajengking, anjing gila atau galak, cicak, hewan-hewan berbahaya. Ada tawon, terutama tawon apa yang galak banget? Vespa, sebutnya Vespa. Kalau di kampung tuh tawon das atau tawon gung. Itu bisa menyebabkan kematian. Harimau, macan, singa dan sejenis itu. Nggak apa-apa kok. Bahwa bumi itu diciptakan sebenarnya untuk manusia. Nah, kita memandang secara syar'i ya. Nah, itu yang larang sana berarti. Saya bicara syar'i dulu. Nah, ya kalau begitu nyari yang aman saja. Kita nyari yang aman saja. Kalau pemerintah ngomong jangan, ya jangan. Dalilnya apa? Kita bicara harus berbasis kepada dalil. Yang pertama, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, khamsun fawasid yuqtalna fil hilli wal haram al-hayatu wal fa'ratu wal ghurabul abqa'u wal kalbu wal hidda'ah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Muslim. 5 hewan fasik, disebutnya fasik itu buruk, berarti memiliki keburukan, madharatan dalam cara pandang syariat. Yang dia itu boleh dibunuh di tanah halal atau haram. Kita dulu bahas bahwa tanah haram itu tidak boleh, rumputnya nggak boleh dicabut, rantai nggak boleh dipatahin, hewan nggak boleh dibunuh kecuali yang tersebutkan. Ini al-hayah itu tikus, hayah itu ular, al-fa'rat itu tikus, al-ghurabul abqa gagak hitam, al-kalbu itu anjing, al-hidda'ah itu elang. Nah, nanti anjing ini akan dijelaskan oleh hadis lain, anjing galak, al-kalbul akur, yang galak sebutnya itu. Kemudian hadis serupa, khamsun minad dawabi kulluha fawasik tuqtal fil haram al-ghurab al-hidaah al-kalbul akur wal aqrab wal fa'rah. Rawah Bukhari dan Muslim juga. 5 jenis hewan semuanya adalah binatang fasik, binatang buruk dibunuh di tanah haram. Gagak, ini gagak, nggak ada kata hitamnya, berarti hitam itu saling menjelaskan. Elang, anjing galak, kalajengking dan tikus. Jadi
kata hidaah itu menuju kepada alap-alap itu loh. Kalau ada jenis burung itu kan macam-macam ya, ada elang, ada alap-alap segala macam. Soger kalau yang elang gede itu, hidaah itu cenderung ke yang kecil. Rawahu Bukhari dan Muslim. Maaf. Iya, kan di tanah haram itu tadi. Tapi kalau ke sana nggak usah nyari-nyari mana ya saya ini. Ya kalau berpapasan, kemungkinannya kecil juga kalau berpapasan. Baik. Hadis selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membunuh cicak pada pukulan pertama, maka baginya begini-begini kebaikan. Begini-begininya tidak ditegaskan, cuman kaza wa kaza. Demikian berarti perawinya nggak menyebutkan secara eksplisit. Yang membunuh pada pukulan kedua, maka baginya begini-begini kebaikan. Kurang dari pertama di bawahnya. Yang membunuh pada pukulan ketiga, nah ini artinya anjuran kalau membunuh disegerakan biar tidak menyakitkan, sekali pukul selesai. Hadis rawahu Muslim. Ini hadis-hadis terkait dengan hewan-hewan tersebut. Membunuh hewan tersebut maka tidak ada ganti rugi. Dan demikian juga untuk membunuh binatang buas dan serangga lainnya, tidak ada ganti rugi. Ini kan bicara ganti rugi kan, diat. Semua serangga yang membahayakan nggak? Bawa penyakit, nyebarin penyakit ya. Nyamuk. Hah? Semut aslinya tidak boleh kecuali kalau dia ganggu, membahayakan. Yang ganggu, yang lainnya jangan, yang ganggu aja. Kamu tanya, kamu ganggu nggak? Mana etikatnya? Baik. Pertanyaan jika hewan-hewan tersebut sudah menjadi jinak, ada punya ular jinak banyak ya ada. Bagaimana hukumnya? Para ulama menyatakan walaupun hewan-hewan telah menjadi jinak, maka hukumnya tetap hukum syariatnya tetap. Kecuali kucing yang nilainya dijamin. Artinya kalau kucing ya, dan kucing tidak masuk dalam itu ya, dalam yang tersebutkan tadi. Hewan yang tidak dibunuh, ini syariat menganjurkan jangan membunuh. Ada burung hudhud, kalau mau lihat gambarnya ada di YouTube, di web. Semut, lebah, burung layang-layang, burung pipit, katak. Karena tidak ada bahaya pada mereka. Dalilnya yang pertama, langsung ke Indonesianya, waktunya semakin sempit. Izin, nasnya ada di layar dan ada di buku insya Allah. Kalau kadang-kadang teks di buku sama di sini berbeda, ini saya ambil yang tervalidasi ya. Kadang-kadang teksnya beda sama di buku. Ini yang saya ketemu tervalidasi. Tidak ada seorang pun yang membunuh burung pipit atau yang lebih besar darinya tanpa hak, kecuali Allah akan menanyakannya pada hari kiamat. Dikatakan wahai Rasulullah, dan apa haknya? Beliau bersabda, haknya adalah disembelih dan dimakan, dan tidak memotong kepalanya lalu dibuang. Jadi kalau burung itu dibunuh harus dimakan. Burung pipit, burung prit, pernah ada yang makan burung prit? Puyuh ya semacam itu ya, termasuk burung kecil. Kalau di alam liar ada yang pernah nyoba? Belum ya. Telurnya? Kalau telurnya seingat saya pernah dulu waktu kecil. Telurnya kecil sekali tapi ya. Ada. Burung puyuh, belibis atau itu gede tuh, Mas.
Biasanya kalau nggak burung merpati, burung puyuh. Yang banyak burung puyuh, karena puyuh ketika sudah afkir, yang petelur, puyuh petelur afkir, yang belibis. Belibis ada juga yang jualan belibis. Ya, yang belibis yang beli kereta belum dijual. Yang burung belibis emang bagian dari yang belibis itu kayak seperti bebek. Seperti bebek, seperti. Iya, termasuk jenis burung gitu. Teman saya nggak tahu, nanti ibu boleh bawa sampelnya 1 hari Rabu depan gitu. Jadi kita tahu ini beli bis atau beli kereta. Ya. Jadi yang sering dijual biasanya sih burung puyuh afkir. Itu sering, karena kalau udah afkir kan sudah tua ya, artinya nggak produktif. Terus burung merpati juga, merpati. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini hadis yang kedua relatif sama ya. Ini yang kedua ini dinyatakan dhaif oleh Imam Al-Albani. Yang pertama ini hasan. Beda redaksi sedikit. Kemudian yang ke hadis ketiga, Rasulullah SAW melarang membunuh 4 jenis hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung cendet. As-surat itu ketika saya coba cek gambarnya, surat itu kayak apa, ternyata lebih cenderung ke burung cendet. Apa ya di sini? Ya kalau kampung namanya cendet, nanti boleh dicari boleh di googling aja, burung cendet itu akan muncul. Termasuk kecil, dan dia makannya serangga, makan serangga. Bukan. Dan dia bisa niruin banyak suara. Kalau gereja kan bunyinya gitu dong. Ketemu burung cendet. Udahlah nggak anu. Dan itu ketemu ya. Kecil dia, kecil. Lumayan. Ada penret, ada cendet gitu. Iya. Bagaimana orang yang membunuhnya? Yang membunuh hewan tersebut harus bertaubat, tidak ada kewajiban ganti rugi. Kecuali kalau burung itu dimiliki orang. Ya kan? Kalau itu milik seseorang ya ganti rugi ke orang tersebut. Iya. Dipelihara. Memungkinkan terjadi itu. Baik, ini hewan-hewan yang dibunuh dan tidak. Nah, nanti kita akan bicarakan detailnya. Di buku tidak ada detailnya. Contohnya ya, bab ular itu detailnya panjang. Detailnya panjang itu kenapa? Nanti akan ada diskusi kalau ular itu di rumah bagaimana, di luar rumah bagaimana, itu ada diskusinya. Bab cicak kenapa harus dibunuh sih? Ada yang jawab karena dia niup-niup apinya Nabi Ibrahim. Loh, apa salahnya cicak sekarang? Kan dia nggak ikut niup saat itu. Berarti ada dosa warisan dong. Dosa warisan dong. Nah, itu diskusinya ke sana. Nah, sebelum kita diskusikan, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita coba baca aja ya. Jadi ini perluasan dari pembahasan dalam kitab. Dalam kitab simple, tapi kita coba perluas karena terkait dengan kadang-kadang muncul diskusi. Emang ada dosa warisan, itu larinya ke sana. Lah cicak yang niupin masa itu kan sudah mati. Sekarang kan lahir baru, begitu. Hadis-hadis yang lain yang menyebutkan perintah untuk membunuh tadi, ini bicara terkait cicak. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, dan beliau berkata, ia dahulu menghembuskan api pada Ibrahim alaihissalam. Hadis Bukhari dan Muslim. Apakah ada dosa warisan? Kemudian pertanyaan ke sana. Dosa warisan ada nggak di kita? Nggak ada. Masing-masing bertanggung jawab atas tindakannya. Maka jawabannya atas hal itu bahwa cicak itu disebutnya termasuk hewan fasik, hewan buruk. Ini di sini nih. Hadisnya sahih. Di hadis yang pertama tadi ada 5 hewan fasik, hewan buruk yang dibunuh. Nah, ini masuk ke situ. Hadisnya sahih dari jalur Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sallallahu bersabda, al-wazaku fuwaisid. Cicak itu fasik kecil. Hewan fasik yang kecil. Fuwaisik itu si fasik yang kecil. Maka alasannya itu bukan karena niup-niupnya itu dulu. Kalau kesannya karena asalnya niup-niup, dia nggak ikut niup kok.
Coba aja tanya kalau nggak percaya. Pasti diem, karena dia nggak lakukan. Makan nyamuk. Nggak semuanya makan nyamuk kok. Terus apa? Dia juga buangin kotoran di makanan. Kadang pipis juga di situ. Tahu pipisnya cicak? Bau. Jadi cicak itu kotornya warna putih dan hitam. Putih itu adalah urinnya yang membeku dan hitamnya tuh bagian fesesnya. Ya kata yang tahu sih. Kalau nggak percaya tanya aja sendiri. Baik. Ya. Jadi soal dosa warisan itu sudah dibahas panjang oleh para ulama, tidak ada. Tetapi dia termasuk pada hewan fasik tadi, termasuk golongan hewan fasik. Kemudian juga ini penjelasan terkait itu. Saibah pembantu Al-Faqih berkata, dia masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan melihat sebuah tombak yang diletakkan di rumahnya. Ada rumhun itu tombak kecil. Lalu dia bertanya si Saibah ini, wahai Ummul Mukminin, untuk apa kamu melakukan ini? Ini buat apaan barang ini di sini? Gitu. Maka Bunda Aisyah menjawab, kami membunuh cicak dengan ini, karena Nabi Allah SAW telah memberitahu kami bahwa ketika Ibrahim dilemparkan dalam api, tidak ada makhluk di bumi ini kecuali memadamkan apinya, kecuali cicak. Karena ia menghembuskan api ke arahnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan membunuhnya. Ini ungkapan muncul memang, tetapi kemudian ketika didiskusikan dengan dosa warisan, ini hanya menunjukkan kepada karakter kefasikannya. Dan karakter kefasikan itu ada dalam keturunan-keturunannya. Bukan niupnya itu sendiri, tapi karakter fasiknya, buruknya itu tadi. Mana dalil atas kefasikannya? Hadis sahih ini, rawahu Nasai dan Ahmad. Cicak adalah si fasik kecil. Begitu. Ya, selesai bab cicak. Jadi hukumnya bagaimana? Sunnah. Kalau wajib sampai ngelihat nggak bunuh, dosa. Apakah tiap melihat pas dikejar? Enggak ya? Enggak. Nah, cicak dan tokek dianggap sebangsa. Banyak yang nyari ya? Baik. Jadi cicak dan tokek dianggap sebangsa di sini. Kemudian bab ular. Ular nanti pembahasannya adalah kalau ular di dalam rumah bagaimana? Ada cara sendiri. Nggak boleh langsung dibunuh kecuali ular-ular tertentu. Terus hukum memelihara ular bagaimana? Kita lihat dari hadis-hadis terkait dulu. Terkait dengan ular. Yang pertama, saya mohon izin langsung ke tagnya ya. Untuk Arabnya ada di layar, di buku sebagian memang nggak ada. Bahwa perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan dia mendengar Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar dan berkata bunuhlah ular. Jadi dalam khutbah di atas mimbar. Abdullah bin Umar berkata, maka aku terus menerus tidak membiarkan ular yang aku lihat kecuali aku membunuhnya. Tiap ketemu bunuh. Berdasarkan hadis ini, rawahu Bukhari dan Muslim. Dan sahabat Ibnu Umar itu orang yang paling getol mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Bahkan dalam hal-hal yang nggak ketahuan apa alasannya. Masih ingat yang muteri pohon itu ya? Ya Nabi pernah muterin pohon, tiap ketemu dia muterin. Sahabat, iya, dia ngikut di situ. Bahkan dalam hal-hal yang bukan bagian dari ibadah, begitu, sangat getol. Dan pohon itu beliau sirami tiap lewat biar tetap hidup, biar tetap bisa muterin. Saking semangatnya. Nah, ini. Kemudian yang kedua dari jalur Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan bunuh semua ular. Siapa yang takut akan balas dendam mereka, maka dia bukan dari golonganku. Karena khawatir jadi-jadian katanya kan. Ini ularnya siapalah nyeblorong lah atau apalah. Rawahu Nasai, derajat tadi sahih. Nasai, Abu Dawud, Tabrani, nggak peduli. Tapi nanti lihat ya, karena nanti terkait dengan ular dalam rumah ada
ada penjelasan lain kalau melihat ini kan nggak peduli di mana saja. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Ibnu Umar biasa membunuh ular, kemudian dilarang. Dia berkata sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merobohkan dindingnya, dinding rumah, dan menemukan kudan ular di dalamnya. Lalu berkata, lihatlah di mana itu. Mereka melihatnya, lalu dia berkata, bunuhlah dia. Jadi aku membunuhnya karena itu. Lalu aku bertemu Abu Lubabah dan dia memberitahuku bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, janganlah kalian membunuh ular kecuali setiap ular yang terputus ekornya, atau yang memiliki 2 bercak karena dia menggugurkan kandungan dan menghilangkan penglihatan, maka bunuhlah dia. Ini Sahih Bukhari. Berarti ada penjelasan. Nah, dalam hal ini yang perintah ini menguat dalam hewan-hewan ular yang dikenal berbahaya. Ini salah satu kesimpulan yang disimpulkan oleh Syekh Abdul Salam Bali. Abdul Salam Bali itu dari Mesir, menyatakan nanti sampai ular di dalam rumah pun, kan aturannya kalau ular dalam rumah ada sendiri, kalau ketemu ular dalam rumah dan dikenal itu ular berbahaya, maka dia juga langsung dibunuh tanpa ada peringatan dulu. Yang kita kenal, apa yang kita kenal? Kobra, king kobra, weling. Ini yang bahaya-bahaya ya, yang kadang ketemu di rumah. Ular sawah betul masuk berbahaya nggak? Nggak begitu kenal saya. Artinya ya cek dulu apakah ini berbahaya dan bisanya seberapa. Kita lanjutkan dulu ya, kita baca hadis-hadis terkait dulu. Biawak bukan ular. Biawak, kalau dia merusak berbahaya boleh. Jadi secara umum semua hewan yang berbahaya dan merusak diizinkan dibunuh walaupun tidak tersebutkan dalilnya. Biawak merusak nggak biasanya? Nah, pertanyaannya itu berbahaya dan membahayakan, merusak apa tidak? Itu pertanyaan di situ dah. Kalau sifat itu ada, masuk. Begitu. Yang pasti merusak itu buaya darat. Hah? Oh, iya. Ini kita lanjut dulu ya. Dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing. Dia berkata, bunuhlah ular dan anjing gila, dan bunuhlah ular yang memiliki 2 bercak dan yang terputus ekornya. Terputus ekornya itu maksudnya ekornya pendek. Jadi ular yang bujel, tahu bujel? Oh, ekornya nggak lancip, pendek. Derik ya cenderungnya, yang bujel itu enggak kecil gitu, apa ya bahasanya begitulah. Karena keduanya menghilangkan penglihatan dan menggugurkan janin. Zuhri berkata, dan aku melihat itu dari racun keduanya, berarti alasannya racunnya berbahaya di kedua hewan itu. Maka nanti saya sebutkan bahwa Syekh Abdul Salam Bali mengkiaskan semua ular yang dikenal berbahaya. Mungkin hewan ini tidak ada di kita, tetapi kalau sama-sama berbahaya racunnya boleh langsung dilakukan tindakan itu. Salih berkata, Abdullah bin Umar berkata, aku tidak membiarkan satupun ular yang aku lihat kecuali aku bunuh. Pada suatu hari aku mengejar ular dari penghuni rumah, maksudnya ular yang berada tinggal di rumah. Ini berbicara ular yang tinggal di rumah, ketemunya di rumah. Zaid bin Al-Khattab atau Abu Lubabah lewat saat itu, lalu ia berkata, tunggu wahai Umar, jangan dibunuh, itu ular yang tinggal di rumah. Aku jawab, sungguhnya Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Ia berkata, sesungguhnya Nabi melarang membunuh penghuni rumah, ular yang tinggal di rumah. Nah ini, ada tindakan khusus. Lanjut. Bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh ular yang berada di rumah kecuali memiliki, kecuali yang memiliki 2 garis di punggungnya dan yang tak berekor, yang tadi ekornya pendek tadi. Karena keduanya merusak penglihatan dan menggugurkan kandungan. Kalau ada 2 ini, nggak peduli dalam rumah atau di luar rumah, dihabisi. Yang kemudian saya sebut tadi, Syekh Abdul Salam Bali menyatakan bukan cuma 2 saja, dikiaskan semua ular yang dikenal sebagai bisa berbahaya, walaupun di dalam rumah juga dibunuh. Dan beliau juga mengkiaskan kalau di dalam rumah itu ada bayi,
maka tidak peduli ular itu jenis apa, disikat. Itu bisa dilihat dalam kitab Wiqayatul Insi Minal Jinni Wasyayatin, kitab beliau. Wiqayatul Insi Minal Jinni Wasyayatin itu artinya adalah perlindungan manusia dari jin dan setan. Salah satu membahas bab ular dalam rumah, karena ular dalam rumah itu ada kemungkinan jin muslim. Nggak ada penyebutan itu. Kita lanjut ya. Kami masuk menemui Abu Sa'id Al-Khudri dan sementara kami duduk, kami dengar suara di bawah tempat tidurnya. Kami melihat dan ternyata ada ular dan dia melanjutkan cerita di dalamnya. Yani lagi duduk-duduk di bawahnya ada ular. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah-rumah ini memiliki penghuni. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, maka beri peringatan 3 kali. Jika tidak pergi, maka bunuhlah karena dia itu kafir. Rawahu Muslim. Lanjut. Dari Abu As-Sa'ib, budak yang dibebaskan oleh Hisham ibnu Zuhrah, berkata bahwa ia menemui Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Ia berkata, aku mendapati beliau sedang sholat. Lalu aku duduk menunggu beliau selesai sholat. Kemudian aku mendengar semua suara bergemerisik di antara dedaunan pohon palem di sudut rumahnya, yakni di batang-batang atap rumah. Atap rumah itu kan dari apa? Daun palem dulu ya, empiak. Aku menoleh dan melihat ular. Lalu aku melompat untuk membunuhnya. Beliau memberi isyarat, duduk, jangan dibunuh. Setelah selesai, jadi ini sahabat ini sedang sholat loh ya. Sambil sholat kasih isyarat, jangan ngomong, duduk, enggak, pakai isyarat boleh. Boleh, jadi sedang sholat ngasih isyarat itu dia membatalkan sholat. Baik, kalau ngomong, batal. Berarti ntar ngobrol, pakai isyarat begini sambil sholat. Itu ngomong, akhirnya jadi ngomong. Kalau tanya jawab, kan sekarang ada bahasa isyarat itu. Ya silahkan dipahamilah sampai tahap tertentu. Setelah selesai salat, beliau menunjuk ke sebuah rumah di halaman dan berkata, apakah melihat rumah ini? Aku menjawab, iya. Beliau berkata, ada seorang pemuda di antara kami yang baru saja menikah. Beliau berkata, si perawi, kami pergi bersama Rasulullah SAW ke Parit, yakni perang Khandaq. Masih ingat perang Khandaq ya? Menggali Parit sisi utara Madinah yang terkait dengan Sirah, yang waktu dikepung oleh pasukan gabungan sekutu ya. Lalu pemuda itu biasa meminta izin kepada Rasulullah SAW pada tengah hari untuk kembali pada keluarganya. Sambil kerja, sering karena masih pengantin baru, Nabi izin nengokin simpanan. Nah, gitu. Punya simpanan di rumah kan? Maka suatu hari ia minta izin. Maka Rasulullah SAW berkata padanya, ambillah senjatamu, karena aku khawatir terhadap Quraidah, yakni kabilah Yahudi, Bani Quraidah. Jadi kamu pulang dari sini, ambil senjata, khawatir mereka berkhianat. Yang nanti di Sirah dijelaskan ke Bani Quraidah. Maka pria itu mengambil senjatanya, kemudian kembali dan mendapati istrinya berdiri di antara 2 pintu, di luar. Ia mengarahkan tombaknya untuk menusuknya karena rasa cemburu menguasainya. Kenapa istriku di luar? Istri di luar itu sudah marah suami saat itu lah. Sekarang istri kalau nggak keluar-keluar, ngapain di rumah aja lu? Ini kita lihat masalah dulu. Langsung siap pakai tombaknya, saking tingginya girahnya, cemburunya. Istrinya berkata, tahan tombakmu, masuklah ke rumah, kau lihat apa yang mengeluarkanku. Ia masuk dan mendapati seekor ular melingkar di atas tempat tidur. Ia mengarahkan tombaknya keluar itu dan menusuknya, kemudian keluar dan menancapkannya di halaman. Ular itu menggeliat-geliat di atasnya, jadi gubat gabit itu kena orangnya, ketindian, tidak tahu mana yang meninggal duluan, ular itu atau pria itu. Jadi masih pengantin baru. Ia berkata, ini perawi, kami datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepadanya, berkata, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar dia dihidupkan kembali. Tuh, lihat sahabat bagaimana percayanya kepada Nabi. Orang mati aja minta doakan hidup, saking percayanya. Percaya nggak sampai? Karena para sahabat dan orang mukmin paham Nabi itu punya posisi khusus di sisi Allah Ta'ala, dan kalau doa mustajab. Sampai doanya, tolong doakan biar hidup lagi. Kenapa? Kasihan, masih pengantin baru meninggal, kasihan juga ditinggalkan kan? Itu di sarahnya ada, di penjelasannya itu. Maka beliau menjawab, doakan mintalah ampun untuk sahabat kalian. Udah, mintakan ampun saja ke dia. Jadi mintakan istighfar. Kemudian beliau bersabda, di Madinah ada jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, beritahu mereka selama 3 hari. Jika setelah itu mereka muncul lagi, bunuhlah karena mereka adalah setan. Jadi 3 hari dikasih kesempatan dalam rumah.
Kalau enggak, jangan dibunuh. Intinya diusir. Diusir. Jadi ini agak gimana gitu 3 hari bersama ular dalam rumah kan? Makanya ada solusi dalam beberapa kitab termasuk Abdul Salam, jangan dibunuh tapi diusir. Dikasih tahu pakai ngomong. Ini suruh ngasih pakai ngomong. Ada tagnya di dalam syarah itu, gimana tagnya? Yang ngasih tahu aja ngomong. Lar, kamu kasih tahu 3 hari ya kalau mau tinggal. Setelah 3 hari nggak keluar, saya bunuh. Hah? Ya, yang ngerti lah. Kalau memang bagian dari jin, ya kan jin Muslim. Jin itu ngerti omongan kita. Orang di sini mungkin juga ada yang ikut kok. Yang ikut silahkan aja ikut. Ya kita cari kebaikan bareng-bareng lah. Gitu. Ya ngerti, orang sama-sama kok. Tapi ya masing-masing punya tempat dan wilayahnya, jangan saling ganggu. Kalau belajar, ayo aja belajar biasalah. Baik. Ya, jadi ngerti. Sehingga kalau bicara dengan jin yang di sini ya pakai bahasa Indonesia. Kalau nanti yang di Arab kan pakai bahasa Arab. Ya, kok di sini di Arabin tengok dia belum belajar ngomong, aku udah belajar, repot sampai kabur malah. Baik. Hah? Nggak semuanya. Jadi mereka punya level-level yang berbeda-beda. Nggak seluruhnya. Jadi kemampuan mereka berbeda-beda. Ada yang sudah belajar ini, belajar itu. Ada yang ijazahnya S1, S2, S3. Artinya kemampuan mereka tidak sama. Baik. Ya nanti kita obrolkan di lain waktu Jelangkung biar sama. Orang dia dibohongin, orang Arab ngomongnya pakai jadi Arab bu, nah itu mah dari Tegal. Oh pernah gitu, jawabin juga dia. Ada suaranya emang ibu? Maaf, ada keluar suaranya emang? Tulisan kan? Oh dibohongin aja. Tulisannya Arab jelek lagi. Oh belum lulus dari pesantren kayaknya. Ya itu permainan dulu ya. Ya nanti kita bahas lah gitu. Nih belum selesai tapi waktunya sudah 9.35. Pertanyaannya apa Bu? Satu aja kalau bisa dijawab. Untuk anjing yang menyerang orang sehingga menyebabkan orangnya luka, apakah ganti ruginya dilakukan sampai orang yang terluka sembuh? Ya, sesuai dengan dulu. Jadi kalau terjadi perlukaan, nunggu sampai lukanya itu sembuh. Jadi ketahuan sampai level mana perlukaannya itu. Iya. Secara umum kan kalau kayak kasus di Bogor itu kan di Bogor yang kemarin masih ingat yang sampai meninggal itu, dia bisa kena hukuman si pelakunya, pemiliknya. Begitu. Iya. Jadi bab perlukaan sudah kita bahas. Jadi kalau kondisinya masih belum stabil, ditunggu dulu sampai valid. Oh, perlukaannya sekian. Dan kalau luka itu sembuh total, tidak ada meninggalkan sisa apapun, total nggak ada perlukaan, tidak ada ganti rugi. Ganti ruginya apa? Ganti rugi pengobatan dan ganti rugi tidak bisa usaha. Yang kemarin kita bahas, itu kan? Kalau meninggal, bab diat meninggal bisa masuk ke sana. Kan saat itu bersama mereka, harusnya kan dalam pengawasan mereka itu. Baik. Di buku juga ada. Gimana? Yang tentang kucing tadi. Ini kecuali pada kucing, pembunuhan terhadap kucing ditetapkan, mewajibkan denda. Kecuali bila kucing tersebut menyerang terlebih dahulu. Jadi kalau pembunuhan terhadap kucing memang ada dendanya gitu tadi. Sebentar, kucing-kucing. Ini kalau di sini di bukunya hewan yang boleh dibunuh dan tidak boleh dibunuh sih masuknya. Oh, masuknya situ ya? Kita lihat yang hewan dibunuh kecuali kucing. Ini ya? Ya, ini. Kecuali kucing yang nilainya dijamin. Artinya kalau membunuh kucing,
Ini kan bicara hewan-hewan tersebut ini kalau dibunuh tidak ada tanggung jawab, artinya kita bebas dari ganti rugi. Terus dendanya itu kayak gimana? Nggak disebut. Sebentar. Kecuali kucing, artinya kalau kucing itu dibunuh, maka ada tanggung jawab. Kita bisa dituntut ganti rugi atas kucing. Kecuali kalau kucingnya nyerang, kita bunuh, kita bela diri sampai mati, maka nggak bertanggung jawab. Ini yang dimaksud. Baik, berapa dendanya? Ya kembali kepada pasaran. Bertanya kepada yang lebih tahu, ini kucing semacam ini kira-kira nilainya berapa? Harga kucing itu. Harga kucing, bukan denda ke diat permukaan manusia. Kan yang dibunuh kucingnya. Kalau kucing liar yang dibunuh, Terus kita bayar denda ke siapa? apakah jadinya istilah kayak kita sedekah aja untuk sebagai maksudnya ya kamar aja gitu? Kalau kucingnya tidak ngapa-ngapa, tidak ada menyerang, kita iseng saja, kucing lagi jalan, entah diapain, kan banyak kucing liar ya, dia nggak melakukan kesalahan apa-apa. Tadi bertobat dan tidak ada kewajiban ganti rugi. Istobat saja, istighfar, banyak istighfar. Tapi kalau kucingnya nyerang, ada yang punya atau tidak, kita bela diri sampai dia mati, tidak masalah. Nggak salah. Kembali kepada hewan yang berbahaya, membahayakan, apapun bentuk hewannya boleh dimatikan. Bahkan sampai hewan-hewan yang dilindungi secara syariat tadi kan nggak boleh ya. Kalau ini kok terbukti dia membahayakan, menyerang, ada burung cendet itu malah ngejari manusia, walaupun kemungkinan kecil, itu diizinkan karena dia membahayakan. Kembali kepada dalil umum, la doror wala diror, tidak boleh ada unsur membahayakan atau dibahayakan. Dalil umum, semua yang membahayakan boleh dihilangkan, walaupun sampai tingkat mematikan tadi. Karena kalau di kompleks pernah ada kucing mati, mungkin ada orang yang kesel gitu ya sama kucing, akhirnya mungkin untuk alam ya Pak, diracun apa gimana tiba-tiba mati. Iya. Ya gitu kan, maksudnya apakah itu jadi termasuk kan itu kucing mungkin bukan entah ada yang punya atau enggak ya. Di luar itu maksudnya dengan dimaksud denda di sini apakah dia harus mengeluarkan kafaroka? Enggak, denda itu ke pemilik. Kalau nggak ada pemilik ke siapa? Namanya denda itu ke pemilik, ganti rugi ke pemilik. Kalau nggak ada pemilik, makanya tinggal tobat istighfar itu. Tobat istighfar. Jual beli kucing? Enggak. Enggak masuk. Enggak masuk. Nah itu gimana ya itu kan Ini bukan jual beli. Tidak masuk ke bab jual beli dia. tadi mengganti uang makan gitu ya. Bisa jadi. Saya gimana? Baik. Ya. Jadi ada beberapa, ada jailangkung perlu dibahas. Jual beli kucing itu babnya nanti bab dagang sebenarnya ya. Ya itu pernah dibahas. Sudah dibahas nggak? Saya lupa. Tapi kalau ganti rugi itu berdasarkan apa? Makanannya kan dia makan selama hidupnya? Ya. Pas dia belinya gitu kan? Bisa jadi bab istihad, Baik. Dia menentukan harga juga kan? Berarti ada jual beli di situ. Ada jual beli di dalam. Iya. Dalam hal penentuan nilai biasanya dikembalikan kepada ahlinya, bukan kemauan si pihak pemilik atau pelaku. Ahli yang lebih ahli berapa nilainya? Nilai itu berdasarkan kepada biaya perawatan selama ini dihitung dari awal sampai akhir atau wala alam. Atau mungkin analogi kepada nilai di masyarakat sana yang jual beli berapa, itu bertanya kepada ahlinya. Karena biasanya kalau korban kan selalu minta tinggi dan pelaku pasti akan mencari yang nilai rendah. Ditanyakan ke ahlinya. Baik. Cukup ya. Jadi kita masih membahas kepada hewan-hewan ini, kita berhenti di bab terkait dengan ular. Memang diperintahkan untuk membunuh, tapi ada detail penjelasan yang kita belum kelar di titik poin ini. Penjelasan itu tidak ada di kitab, tapi ini diperlukan karena faktanya memang ada penjelasan, bukan sama rata begitu. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan lagi,
yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Paling tidak ini menjadi wawasan untuk kita, pertama memahami betapa detailnya aturan dalam syariat, sampai sedetail itu, yang tujuan syariat adalah menjaga kehidupan manusia itu berjalan dengan baik semuanya, menghindarkan perselisihan, menghindarkan perseteruan. Maka harus ada kata pemutus di antara perselisihan itu, dan syariat kita sudah memberikan wacana dan wawasan terkait tersebut. Ada kurang lebih hilaf dan salah dari saya pribadi, astagfirullah li wa lakum. Baik, faidah manfaat adalah dari Allah semata, semoga Allah berikan faidah dan manfaatnya untuk urusan dunia dan akhirat kita. Dan mari kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum bubar kita doakan ya ke saudara kita, suaminya Bu Imas ya, suami Bu Imas, Pak Hari Susanto, Pak Hari lah, saya kenalnya Pak Hari. Kita doakan bersama semoga dengan tawasul, bertawasul dengan talabul ilmi ini, semoga Allah mudahkan untuk kesembuhannya, kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan pada keluarga yang merawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'inda hisab. Rabbuna allati fis sama taqaddas ismuka amruka fis sama'i wal ardi kama rahmatuka fis sama' waj'al rahmataka fil ardi waj'al lana min amrina rasyada waghfir lana hubana wa khatayana innaka antal tayyibin wa anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala wajhi fahari ya rabbal alamin wa anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala wajhi fahari ya rabbal alamin. Allahumma arham mautana washfi maradana wa'afi mubtalana وانصرنا على من ظلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.